Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali masih di mata kuliah Manajemen SDM 2 bersama saya Bu Kade. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Kita sudah membahas berbagai hal ya. Kita lanjutkan untuk hari ini. Sesi ini adalah materi kita retensi. Oke. Dalam suatu perusahaan atau organisasi seringkali kita melihat adanya karyawan yang resign ya, ataupun mungkin terkena PHK. Kemudian ada juga saatnya karyawan masuk. Ya, jadi ada karyawan yang keluar ataupun karyawan yang masuk. Nah, turnover karyawan tersebut sebenarnya merupakan suatu hal yang normal, yang wajar terjadi. Namun tentu saja hal tersebut sedikit banyak akan membawa dampak bagi perusahaan atau organisasi, khususnya apabila yang keluar tersebut adalah mereka atau karyawan-karyawan potensial atau kita sering sebut dengan talent ya, mereka yang bertalenta. Tentu saja dampak negatif yang dirasakan oleh perusahaan akan lebih terasa gitu ya, akan merugikan bagi keunggulan kompetitif dan potensi pertumbuhan atau growth bagi perusahaan. Nah, agar hal tersebut tidak terjadi, khususnya bagi karyawan-karyawan yang talenta-talenta yang terbaik yang dimiliki oleh perusahaan, nah agar tidak terjadi turnover yang tinggi, tentu saja akan dibutuhkan suatu strategi retensi ya, yang berkelanjutan agar bisa mempertahankan talent-talent organisasi atau perusahaan. Nah, kita lihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan retensi karyawan. Retensi karyawan merupakan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan karyawannya. Jadi tentu saja setelah kita melakukan berbagai aktivitas ya, mungkin dari materi-materi jauh sebelumnya ya, dari rekrutmen, seleksi ya, kemudian orientasi, kita lakukan penempatan, pelatihan, pengembangan, kemudian juga program-program yang lain ya. Tentu saja apabila kita mempunyai karyawan yang bertalenta ya, karyawan potensial ya, tentu saja akan sangat merugikan apabila mereka keluar atau meninggalkan perusahaan. Ya, retensi karyawan ini dengan tujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang lebih stabil dan produktif. Nah, biasanya retensi ini tingkat keluar atau keluarnya karyawan dinyatakan dalam persentase, berapa persen yang bisa dipertahankan. Nah, itu juga akan mempengaruhi citra dari perusahaan. Survei yang dilakukan oleh International Business Report tahun 2008 menunjukkan bahwa kegagalan dalam mempertahankan karyawan atau retensi karyawan akan menimbulkan berbagai masalah, diantaranya meningkatnya beban kerja bagi karyawan yang lain, ada 41%, naiknya beban operasi ada 38%, kalah bersaing dari kompetitor ada 32%, menurunnya standar customer service 28%, serta juga permasalahan-permasalahan yang lain. Nah, apa alasan organisasi harus mempunyai program retensi karyawan? Ya, tentu saja sesuai dengan pengertian tadi, agar kita secara umum ya bisa mempertahankan karyawan yang kita miliki, terutama talent-talent yang memang potensial. Retensi karyawan dapat mempertahankan produktivitas secara berkelanjutan. Ya, kita tidak harus seperti tadi ya, menimbulkan beban kerja bagi yang lain, tentu saja akan menghambat produktivitas, kinerja dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya program retensi ini tentu hal tersebut bisa dihindari.
mempertahankan pegawai yang terampil dan reliabel sehingga berdampak positif terhadap budget perusahaan, karena untuk memperoleh karyawan seperti itu tidak mudah, sehingga harus kita punyai program retensi yang baik. Karyawan lama tentu saja telah melalui pelatihan, ya, kita seperti sampaikan tadi sudah diberikan berbagai program, ya, di mana program tersebut juga merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan karyawan yang dimiliki, sehingga mereka umumnya sudah terlatih dan percaya diri untuk melaksanakan tanggung jawab sehari-hari, atau bisa kita sebut dengan karyawan yang potensial, sehingga tentu saja harus dilakukan program retensi yang terus-menerus berkelanjutan agar mereka mau bertahan dalam organisasi atau perusahaan dalam jangka yang panjang. Nah, apa yang umumnya menyebabkan retensi karyawan rendah? Ya, karyawan tidak bertahan lama dalam suatu perusahaan. Pertama, mungkin moral kerjanya rendah. Ya, tentu saja mereka akan bila mana bekerja di suatu tempat, ya, karyawan tentu saja bisa merasakan suasana atau situasi kerja tertentu yang bisa mempengaruhi keinginan karyawan tersebut apakah untuk tetap tinggal di perusahaan ataukah meninggalkan perusahaan. Kemudian juga jika misalnya ada banyak PHK, ya, PHK pemutusan hubungan kerja, baik mungkin dari pihak perusahaan. PHK ini bisa kita lihat dari dua sisi, bisa perusahaan yang memutuskan hubungan tersebut, bisa juga karyawan yang memutuskan hubungan tersebut, resign atau pindah ke lain perusahaan. Kemudian mungkin perusahaan memiliki citra publik yang negatif. Kemudian mungkin juga ada terjadinya perubahan manajemen dalam struktur perusahaan, ya, tentu saja bisa mempengaruhi semangat kerja, terutama di kalangan karyawan-karyawan yang sudah lama bekerja di perusahaan, yang membuat suasana kerja menjadi kurang nyaman. Nah, tentu saja hal tersebut bisa mendasari keinginan karyawan untuk bertahan dalam perusahaan, ya. Kemudian tidak ada jalan yang jelas menuju kemajuan, ya. Karyawan yang sudah bekerja sekian lama tentu saja mereka menginginkan karirnya akan meningkat dari waktu ke waktu. Kemudian karyawan yang merasa bahwa mereka punya keunggulan, kelebihan, apabila memang dirasa perusahaan abai, ya, seperti pernah kita bahas dalam manajemen karir, ya, mereka tidak memberikan kesempatan untuk peningkatan jenjang karir, tentu saja karyawan mungkin akan mempertimbangkan untuk tidak lagi tinggal atau bergabung dalam perusahaan. Kemudian gaji yang tidak memadai itu juga menurunkan retensi atau keinginan karyawan untuk tinggal lebih lama di perusahaan. Tentu saja memadai di sini tentu kita lihat terkait dengan kinerja ataupun mungkin kebutuhan mereka. Kemudian kurangnya peluang pengembangan, ya, karena seperti tadi diungkapkan di awal bahwa program pengembangan tersebut merupakan salah satu program retensi yang cukup signifikan mempengaruhi, ya, karena dengan adanya pengembangan, kemungkinan mereka bisa mengembangkan diri, keterampilan, kemampuan, juga mengembangkan karirnya, itu akan mempengaruhi keinginan mereka untuk tinggal lebih lama di perusahaan ataukah meninggalkan perusahaan. Ya, jika manajemen tidak menawarkan pelatihan maupun pengembangan pada karyawan, tidak memberikan bimbingan karir, maka karyawan merasa tidak dapat belajar ataupun tumbuh, sehingga mereka memutuskan untuk berganti perusahaan atau pekerjaan. Kemudian manfaat yang tidak memadai,
Ya, tentu banyak perusahaan yang menawarkan berbagai manfaat lain di luar gaji atau upah ya, tunjangan-tunjangan, kemudian cuti yang berbayar, asuransi dan lain sebagainya. Nah, jika dirasa tunjangan-tunjangan tersebut atau pendapatan di luar gaji yang umum diterima itu kurang memadai, tentu saja mereka akan berupaya mencari pekerjaan atau perusahaan yang memberikan manfaat-manfaat yang dirasa lebih memadai atau memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian merasa bekerja sendiri. Di perusahaan besar mungkin karyawan akan merasa jauh dari proses pengambilan keputusan. Mereka seringkali tidak dilibatkan atau dimintai pendapat untuk pengambilan keputusan, sehingga mereka merasa bahwa tidak bisa mengungkapkan pendapat, ide-ide dan lain sebagainya, sehingga tentu saja mereka akan mencari perusahaan atau perusahaan lain atau pekerjaan lain yang memungkinkan mereka bisa lebih didengar, kemudian lebih terlibat dalam pengambilan keputusan. Kemudian adanya kebosanan, ya, tidak ada hal-hal yang menantang. Biasanya ini dirasakan oleh karyawan-karyawan yang mempunyai motivasi prestasi tinggi. Nah, mereka akan merasa bosan pada hal-hal yang kurang menantang, tidak adanya target, tidak adanya keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Itu tentu akan menjadikan salah satu pertimbangan mereka untuk tidak lagi tinggal di perusahaan dan mencari perusahaan atau pekerjaan yang baru. Kemudian merasa terlalu banyak bekerja. Nah, ini tadi mungkin imbangannya tadi dengan gaji ataupun dengan manfaat lain yang dirasakan. Karena terlalu banyak pekerjaan, kemudian yang diterima dirasa kurang sesuai. Nah, itu tentu saja akan membuat keinginan mereka untuk tinggal dalam perusahaan rendah. Nah, bagaimana cara meningkatkan retensi karyawan, ya, dengan berbagai alasan tadi mengapa mereka dalam tanda kutip tidak mau bertahan dalam perusahaan lebih lama, maka bagaimana atau program-program retensi apa yang bisa diberikan. Nah, diantaranya yaitu kita bisa mundur dulu ya ke belakang. Di awal saat kita merekrut itu kita harus melakukan perekrutmen yang jeli. Ya, lebih baik jika karyawan yang direkrut memiliki potensi dan kecocokan dengan budaya perusahaan, sehingga akan memerlukan lebih sedikit waktu untuk beradaptasi dan mereka cenderung memiliki loyalitas yang lebih tinggi karena merasa berada di lingkungan yang membuatnya nyaman. Jadi saat melakukan perekrutan mungkin kita harus lebih jeli memilih atau menyaring SDM yang nantinya bisa ikut bergabung dalam perusahaan. Lebih baik yang sesuai dengan budaya yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, jadi harus melakukan rekrutmen yang jeli. Kemudian bila mana memang karyawan tersebut kita peroleh dengan susah payah, kemudian juga tidak ketersediaannya juga mungkin tidak terlalu banyak, tentu saja kita harus berani memberikan gaji dan keuntungan yang lebih kompetitif. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa hal tersebut masih merupakan salah satu kunci untuk menjadi program retensi yang baik. Ya. Kemudian juga memberikan program pengembangan diri. Nah, tentu sesuai dengan tadi ya, karena tidak adanya program pengembangan diri, mereka hengkang. Tentu saja perusahaan harus bisa memberikan program pengembangan diri. Kemudian harus memberikan apresiasi dan penghargaan. Ya, secara berkala, misalnya memberikan apresiasi pada mereka yang memberikan kontribusi lebih bagi perusahaan. Ya,
Nah, tentu saja disesuaikan dengan kemampuan perusahaan, apresiasi atau penghargaan apa yang mungkin bisa diberikan, mungkin di luar gaji, bisa memberikan bonus, baik bonus secara finansial ataupun mungkin hal-hal lain yang menarik. Kemudian juga menciptakan suatu budaya kerja yang positif. Nah, lingkungan kerja yang positif ya, jadi tidak hanya terkait dengan lingkungan fisik saja ya, seperti mungkin lingkungan kerja fisik seperti yang pernah kita pelajari, entah suhunya, entah ruangannya, penerangannya, pencahayaannya dan lain sebagainya, tetapi lebih kepada bagaimana mereka bisa bekerja dengan lebih baik, lebih nyaman ya. Kemudian juga menciptakan budaya kerja yang baik ya. Jadi budaya kerja yang positif itu tentu akan membuat karyawan mau tinggal lebih lama atau dalam jangka panjang di perusahaan. Kemudian bersikap terbuka dan transparan. Nah, komunikasi yang tidak berjalan baik tentu akan membuat kebersamaan antar karyawan dengan manajemen tidak bisa tumbuh, sehingga mereka tentu saja akan berupaya mencari pekerjaan atau perusahaan yang baru. Nah, dengan adanya keterbukaan dan transparansi, tentu saja pada hal-hal yang memang diperkenankan gitu ya, tentu saja ini akan membuat mereka lebih menumbuhkan rasa kebersamaan, sense of belonging, sehingga keinginan untuk tinggal di perusahaan menjadi lebih tinggi. Lakukan pengawasan manajerial. Nah, satu hal yang mungkin tidak disadari perusahaan adalah mungkin mereka atau karyawan yang pergi tersebut tidak meninggalkan produk ya, bukan karena alasan produknya, bukan karena alasan pelanggannya, bukan karena alasan rekan kerja, juga sebenarnya bukan karena alasan perusahaan. Nah, ternyata dalam berbagai kasus ya, atau penelitian, karyawan tersebut pergi meninggalkan perusahaan karena adanya manajer yang kurang baik, yang menciptakan hal-hal negatif dan mungkin juga kekacauan-kekacauan yang terjadi dalam organisasi. Sehingga tentu saja hal ini justru malah yang cukup banyak memicu keluarnya atau rendahnya tingkat retensi karyawan. Kemudian, nah di sini ada beberapa contoh program retensi yang dilakukan oleh berbagai perusahaan terkemuka. Apple, ya perusahaan Apple waktu itu memastikan bahwa cuti berbayar untuk semua karyawannya. Nah, tahun 2018 Apple dinobatkan sebagai perusahaan swasta terbaik di Inggris. Ya, mereka ternyata juga memberikan cuti yang tetap diberikan bayaran ataupun gaji selama liburan. Ya, selama liburan Apple memberikan reward pada karyawannya dengan liburan panjang sehingga seluruh karyawan dapat mengambil cuti selama seminggu dan itu tetap masih diberikan pembayaran. Ada 2 elemen kunci yang diterapkan dalam program retensinya, di mana Apple memahami dan mengakui bahwa semua upaya karyawan sebagai bagian integral dari kesuksesan perusahaan. Kemudian reward yang dipersonalisasi untuk karyawan berdasarkan regional, budaya, dan kebutuhan. Karyawan dapat menikmati reward dan dihargai oleh perusahaan. Kemudian juga perusahaan Pfizer di mana mereka mampu juga mempertahankan karyawan-karyawan potensialnya. Pfizer di sini adalah komunitas ilmuwan yang berbakat karena mereka mempunyai fleksibilitas yang baik. Mereka yakin ataupun bisa memastikan bahwa setiap orang berhak untuk dilihat, didengar, dan diperhatikan yang memungkinkan mereka mencapai potensi penuh.
Jadi dengan adanya hal-hal baik yang mereka lakukan, mereka akan mendapatkan kontribusi maksimal yang dimiliki oleh karyawan-karyawannya. Mereka juga memberikan dukungan terbaiknya, seperti memberikan mentor di tempat kerja, alat pengembangan karir, keanggotaan dalam Health Employer Association, kemudian peluang sektoral berbasis keterampilan dan lain sebagainya. Mereka menjadi perusahaan yang dianggap mempunyai komitmen tinggi, sehingga bisa masuk dalam 5 perusahaan teratas Workforce Logic dalam kategori retensi karyawan. Kemudian pelatihan karyawan terbaik dari Hyatt Hotel, ya, di mana teman-teman bisa lihat dari berbagai hal yang dilakukan berbagai perusahaan bahwa masing-masing punya keunggulan program retensi, ya, sehingga membuat karyawan mereka mau bertahan dalam jangka waktu yang panjang di perusahaan, khususnya untuk karyawan-karyawan potensial yang sudah kita rekrut sejak awal. Kita buatkan berbagai program yang bisa membuat mereka tidak berpaling, ya, ke pekerjaan atau perusahaan yang lain. Kemudian untuk contoh yang ketiga ini dari Hyatt Hotel yang memberikan pelatihan untuk karyawan-karyawannya, ya. Jaringan Hyatt Hotel memiliki 75.000 karyawan, telah bekerja dalam perusahaan selama lebih dari 10 tahun. Ya. Program pelatihan mereka ternyata adalah yang terbaik. Perusahaan memiliki program yang solid dengan mencari pemimpin potensial dari tenaga kerja yang ada. Nah, ini merupakan, kalau kita kaitkan dengan materi terdahulu, merupakan salah satu keunggulan dari rekrutmen internal. Kita akan peroleh talenta-talenta dari yang karyawan-karyawan yang sudah kita miliki dari dalam, ya, sumber rekrutmen dari dalam. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan meluncurkan berbagai program pelatihan baru, di mana program tersebut bertumpu pada keterampilan mendengarkan sehingga karyawan menemukan cara baru yang kreatif untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan tugasnya sehari-hari. Jadi dengan pelatihan tersebut mereka akan mempunyai karyawan-karyawan yang potensial yang nanti bisa dipersiapkan untuk tentu saja memimpin perusahaan di masa-masa yang akan datang. Nah, dari hal retensi yang kita sudah pelajari, kita bisa lihat bahwa retensi karyawan merupakan strategi bagaimana mempertahankan karyawan-karyawan potensial yang dimiliki agar merasa dihargai keberadaannya dan dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, dengan mereka merasa dihargai, merasa bahwa mereka dibutuhkan oleh perusahaan, harapannya mereka akan mau bertahan di perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Retensi merupakan prioritas utama bagi organisasi atau perusahaan untuk mempertahankan aset-asetnya guna meningkatkan produktivitas, mempertahankan arus bisnis, dan mengurangi biaya perekrutan kembali. Karena tentu saja untuk karyawan-karyawan potensial kita tidak akan mudah mendapatkannya lagi seperti yang sudah pernah kita dapatkan. Seseorang pemilik bisnis harus memperhatikan apa yang diperlukan karyawan untuk membangun strategi yang efisien dan pengambilan keputusan terbaik. Jadi harus tahu kira-kira apa yang diinginkan dan dibutuhkan karyawan sehingga bisa memutuskan program retensi yang sesuai, yang sekiranya memang baik dan dibutuhkan oleh karyawan-karyawan tersebut. Oke, mungkin itu yang Bu Kade bisa sampaikan untuk sesi kita hari ini. Silahkan bila mana memang dirasa masih kurang, teman-teman bisa tambahkan dari berbagai sumber materi dari berbagai sumber yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.